Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Molda Misyaro dari kelas M221 dengan NIM 22040750002. Di sini saya akan membuat video mengenai tentang evaluasi pembelajaran, dan video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah evaluasi pembelajaran di SD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang perbedaan dari pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi. Jadi pengukuran adalah interval dari misalkan dari nilai 1 hingga 100, sedangkan penilaian adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis yang terencana untuk mengumpulkan informasi dari peserta didik, dan contohnya itu ukurannya bersifat kuantitatif. Sedangkan tes merupakan berupa soal yang diberikan dari guru kepada peserta didiknya. Sedangkan evaluasi adalah merupakan proses dari pemberian pertimbangan mengenai tentang ukuran atau capaian dari peserta didik. Evaluasi tersebut diberikan setelah mengevaluasi peserta didik. Guru akan memberikan hasil evaluasi tersebut kepada orang tua dari peserta didik ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang prinsip-prinsip dasar dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu ada kontinu. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara idensial karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Yang kedua itu komparaktif. Prinsip menyatakan bahwa dalam kegiatan evaluasi, guru hendaknya bekerja sama dengan misalnya orang tua dari peserta didik, pihak sekolah, pihak sesama guru, dan pihak anak murid tersebut. Dan yang ketiga itu komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek sebagai bahan pembelajaran mereka atau bahan evaluasi mereka. Dan yang keempat itu adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, guru harus berperilaku adil tanpa harus membeda-bedakan peserta didik, tanpa harus membedakan secara fisik, pokoknya guru tidak boleh membeda-bedakan latar belakang dari peserta didiknya. Selanjutnya itu praktis. Artian dari praktis di sini mengandung arti mudah dan gampang untuk dipahami. Jadi baik oleh guru sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakannya harus menggunakan secara praktis, harus menggunakan sesuatu yang lebih praktis agar orang lain lebih mengerti. Selanjutnya di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan mengenai tentang jenis-jenis dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu evaluasi perencanaan dan pengembangan. Hasil evaluasi ini sangat diperlukan untuk mendesain program dari pembelajaran. Dan yang kedua itu ada yang dimaksud evaluasi monitoring. Evaluasi ini memerlukan apakah program pembelajaran mencapai sasaran atau sudah efektif atau belumnya. Dan yang terakhir itu evaluasi dampak. Untuk mengetahui apakah dampak yang ditimbulkan dari program, untuk mengetahui apa dampak dari program pembelajaran ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang perbedaan diagnostik, formatif, dan sumatif. Jadi, evaluasi formatif adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Dan jenis evaluasi ini wajib untuk dilaksanakan oleh guru bidang studi setelah selesai mengajarkan satu unit pengajaran yang tertentu. Dan yang kedua itu evaluasi sumatif. Jadi
evaluasi sumatif ini bertujuan untuk keperluan penentuan angka kemajuan atau hasil belajar dari siswa, dan yang terakhir itu evaluasi diagnostik. Jadi evaluasi ini yang ditujukan guna untuk membantu memecahkan kesulitan belajar dari peserta didik. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang tujuan evaluasi pembelajaran. Jadi evaluasi pembelajaran adalah himbauan informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar dari peserta didik, serta keefektifan dari mengajar guru tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai saran-saran dari evaluasi. Di sini ada dua. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran dapat diartikan sebagai interaksi antar sumber belajar dengan siswa, dan yang terakhir itu kurikulum. Dalam hal ini, kurikulum dipandang sebagai rencana tertulis, yakni seperangkap komponen pembelajaran yang diuraikan secara tertulis pada guru. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang fungsi evaluasi pembelajaran bagi pendidik. Secara psikologis, peserta didik perlu mengetahui prestasi belajar mereka, sehingga mereka merasakan kepuasan dan ketenangan. Dan secara sosiologis, untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun di masyarakat dan berinteraksi dengan masyarakat. Dan fungsi selanjutnya itu untuk mengetahui taraf kesiapan dari peserta didik dalam menempuh program pendidikan untuk membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi, baik dalam rangka menentukan pendidikan yang maupun kenaikan kelas dari peserta didik tersebut. Di sini saya akan menyebutkan klasifikasi evaluasi berdasarkan atau menurut fungsinya. Yang pertama itu klasifikasi berdasarkan dari fungsinya, yang kedua berdasarkan dari pendidikannya, dan yang terakhir itu klasifikasi formatif dan sumatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja prosedur dari pembuatan evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu membuat perencanaan evaluasi. Menyusun kisi-kisi adalah suatu format yang berisi komponen identitas dan juga komponen matriks. Untuk memetakan suatu bahasa sesuai dengan kompetensi dasarnya masing-masing. Dan yang kedua itu melaksanakan evaluasi. Melaksanakan evaluasi artinya bagaimana cara melakukan suatu evaluasi, baik melalui tes, mulai dari tes tertulis, lisan, maupun melalui non-tes. Dan yang ketiga itu mengelola data. Setelah semua data kita kumpulkan, baik data itu mengadakan kegiatan evaluasi maupun dari orang lain yang mengevaluasi orang yang kita maksud, data tersebut harus diolah. Dan yang keempat itu menafsirkan hasil evaluasi. Menafsirkan terhadap suatu evaluasi itu harus didasarkan atas kriteria tertentu yang disebut dengan norma. Dan yang kelima itu laporan. Semua kegiatan dari hasil evaluasi harus dilaporkan kepada berbagai pihak yang memimpin atau bisa disebut dengan kepala sekolah, oleh kepala sekolah, orang tua, dan peserta didik itu sendiri. Saya akan menjelaskan mengenai tentang apa itu tes dan apa itu non-tes dan beserta contohnya. Jadi tes merupakan alat atau prosedur untuk mengukur dan menilai, sedangkan Anastasi dan Urbina menyatakan bahwa berbagai alat ukur yang dengan standar objektif yang
dapat digunakan dengan luas untuk meningkatkan keadaan atau tingkatan individu. Dan yang kedua itu non-tes, teknik evaluasi yang fokus pada aspek efektif dan psikomotorik yang sangat penting, berbeda dengan teknik evaluasi yang lebih menekankan pada aspek kognitif. Ada beberapa macam teknik non-tes, yaitu uh, pengamatan observasi, wawancara, interview, dan kuesioner, dan analisis dokumen yang bersifat non-intrusif. Sekian dari saya. Sekian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurda Misyaro. Mohon maaf jika pada penyampaian materi kali ini masih kurang maksimal.